Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah logika Universitas Terbuka, dan kenalkan nama saya Muhammad Abdullah Rifai. Di sini saya akan menjelaskan term dan logical fallacy dalam logika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian term, dan yang kedua saya akan menjelaskan beberapa term. Untuk yang pertama, pengertian term. Pengertian term adalah unsur dalam logika yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Dapat berupa konsep atau kata yang merujuk pada objek, ide, atau hal tertentu. Term menyusun proposi dan argumen logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa term. Untuk yang pertama, term umum. Term umum adalah mencakup banyak objek, contoh manusia. Selanjutnya, dan yang kedua, saya akan menjelaskan term khusus. Term khusus merujuk pada objek tertentu, contoh Sokrates. Untuk yang ketiga, saya akan term positif. Term positif adalah menyatakan sifat alternatif, afirmatif, contoh baik, berani. Untuk yang keempat, term negatif. Term negatif adalah menyatakan ketiadaan, contoh tidak jujur atau tidak berguna. Untuk yang kelima, saya akan menggunakan term konkret. Term konkret adalah dapat ditangkap panca indera, contoh meja atau air. Untuk yang keenam adalah term abstrak. Term abstrak adalah konsep tidak berwujud, contoh keadilan atau cinta. Untuk yang kedua adalah pengertian logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan berpikir yang tampak logis tetapi menyesatkan. Sering muncul dalam debat atau penalaran sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh logical fallacy. Logical fallacy ada beberapanya. Saya akan melihat 3. 1. Ada ad hominem. Ad hominem adalah menyerang pribadi lawan. Dan yang kedua adalah strawman. Strawman adalah menyederhanakan argumen lawan. Dan yang ketiga ada false dilemma. Adalah menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada yang lain. Dan saya akan mengasih cara untuk menghindari logical fallacy. Di sini saya ada 4 cara. Untuk yang pertama, kita harus melatih berpikir kritis dan objektif. Dan yang kedua, pisahkan emosi dan logika kita. Dan yang ketiga, ada pelajari jenis logical fallacy. Untuk yang keempat adalah evaluasi premis dan kesimpulan dengan teliti. Dan saya akan memberikan beberapa referensi di sini. Saya menggunakan referensi Jan Hendrik Rapar 996 Ilmu Logika Canisius. Yang kedua adalah Poprojo dan De Harabab 1983 Ilmu Logika. Dan yang ketiga adalah Irving M. Copy and Carl Cohen 2010 Introduction to Logic.